Ya, rekor tertinggi penambahan harian corona di Jakarta hari Minggu kemarin justru terjadi saat PSBB transisi berakhir Kamis ini. Ancaman kembali ke pengetatan PSBB sudah diberikan Gubernur DKI jika jadi kenyataan ekonomi ibu kota akan kembali mati suri. Negosiasi alot terjadi saat petugas di wilayah Jakarta Barat hendak mengevakuasi ibu ini ke puskesmas. Iya, kalau saya nggak bisa jualan, nggak bisa apa kan saya jualan nasi. Ia menolak dianggap terkena corona karena merasa sehat dan tetap bisa jualan di pasar. Hasil swab tes puskesmas justru berkata lain. Ia positif dan harus dikarantina demi jaga-jaga kesehatan yang memburuk. Terkena corona tapi tanpa gejala justru paling potensial menularkan ke orang lain. Celakanya, data Pemprov DKI menyebut 66% mereka yang positif justru orang tanpa gejala. %66% dari yang kita temukan adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang yang dia tidak sadar bahwa dia sudah terekspos. Artinya, kalau saja mereka tidak kami datangi, tim puskesmas tidak melakukan testing, barangkali yang bersangkutan tidak pernah merasa bahwa positif, dia membawa virus COVID. Inilah sebabnya mengapa kita harus ekstra hati-hati. Tingginya orang tanpa gejala menggambarkan mengapa corona di DKI terus melambung. Bahkan hari Minggu kemarin, angka penambahan harian cetak rekor tertinggi sejak 2 Maret silam. Tak aneh, Gubernur DKI Jakarta mulai mengancam akan kembali memberlakukan PSBB jika tren penambahan corona di Jakarta mulai kembali naik tajam. Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake. Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah. Kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus. Jika tak ingin repot kembali, Pemprov DKI harusnya hati-hati membuat kebijakan. Simak misalnya kebijakan membuka kembali Car Free Day 21 Juni lalu. Banyak yang protes, tapi Pemprov tetap ngotot. Hasilnya masyarakat tumpah dan banyak abai protokol kesehatan. Munculnya klaster baru pun jadi ancaman. Akhirnya Pemprov harus merevisi kebijakan, menyebar lokasi Car Free Day di puluhan titik di DKI demi mengantisipasi penumpukan warga. Pekan lalu, Pemprov mulai mengizinkan bioskop kembali beroperasi. Langkah ini melengkapi kebijakan izin operasi pusat perbelanjaan yang lebih dulu keluar. Tapi pengelola bioskop justru baru mau membuka akhir Juli nanti demi mempersiapkan protokol kesehatan. Ujung-ujungnya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI akan mengevaluasi kebijakan Kamis nanti karena tren corona sepekan terakhir benar-benar mengkhawatirkan. Tak ada tanda-tanda pandemi akan berakhir. Disiplin warga serta penegakan aturan akan saling mendukung mengatasi penyebaran. Kebijakan yang mendukung akan cepat mengakhiri pandemi karena kesalahan bisa mengorbankan nyawa warga. Tim Liputan iNews melaporkan.